Persib tertarik datangkan 2 pemain timnas. Berita terbaru klub-klub Liga 1 dan berita seputar timnas Indonesia. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Pelatih Persib Bandung Robert Renawet mengaku tertarik dengan permainan 2 punggawa timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan setelah menyaksikan laga perdana timnas Indonesia kontra Taiwan Kamis lalu. Rene Albert menilai Persib butuh pemain yang seperti mereka. Pada laga timnas kala itu, Asnawi dan Arhan bermain free roll meskipun sebagai back sayap. Kedua pemain ini dinilai Rene Albert memiliki visi dan skill yang bagus. Apalagi kala itu timnas diisi oleh Victor Igbonepo yang notabene adalah pemain Persib. Jadi Rene menilai Victor tentu sudah terbiasa jika menggunakan gaya permainan seperti di timnas. Untuk itu di sesi latihan terakhir, Rene Albert coba menerapkan gaya tersebut. 4 pemain back sayap pun dicoba, yakni Ardi Idrus, Hen, Supardi Nasir, dan Zalnando. Namun hanya Supardi yang menurut Rene Albert bisa memainkan peran seperti itu. Sedangkan Hen, Ardi, dan Zalnando memang memiliki kecepatan, namun tak cukup baik jika harus build up di tengah dan bisa kembali dengan cepat ke pertahanan. Jika Persib menginginkan Asnawi dan Pratama Arhan tentu sangat sulit. Pasalnya kedua pemain ini adalah pemain inti di klubnya masing-masing. Asnawi bersama Ansan Greener dan Pratama Arhan bersama PSIS Semarang. Sementara untuk 4 pemain yang dipanggil timnas, Robert Renawet menyatakan kemungkinan 4 pemain ini masih bisa tampil saat kontra Bayangkara. Victor dikabarkan setelah dari Thailand, dia langsung ke Jogja di mana Persib pada seri kedua ini bermarkas. Sementara Beckham diizinkan pulang ke Persib oleh PSSI saat Persib kontra Bayangkara nanti. Dari Persipura, pelatih Jackson F. Tiago tampaknya sudah kehilangan kesabaran dengan 3 pemain asingnya, yakni Henrique Mota, Takuya Matsunaga, dan Yevhen Bokashvili. Dari 6 laga seri 1, 3 pemain ini minim kontribusi. Yevhen yang selalu jadi starter tak mampu menunjukkan kelasnya. Sementara Takuya belum sekalipun tampil karena cedera. Dan untuk Henrique Mota baru 3 kali tampil dan itu pun tak selalu jadi starter. Di seri kedua ini, Jackson mengaku tak terlalu berharap pada 3 pemain ini. Dirinya menunggu jendela transfer dibuka untuk di paruh kedua untuk bisa evaluasi dan kemungkinan mencari pemain asing baru. Apa kabar tim Madura United? Tim kuat asal Jawa Timur yang menjadi salah satu kandidat peraih juara musim ini justru masih terdampar di papan tengah klasemen sementara. Padahal dari sisi skuad, tim asuhan Rahmat Darmawan ini cukup mentereng. Rahmat mengakui kekurangan timnya ada di lini depan. Rafael Silva yang diharapkan tampil gemilang belum bisa sesuai ekspektasinya. Baru bisa cetak 2 gol sejauh ini. Madura memang kuat di lini tengah, perpaduan antara Jaja dan Slamet Nur Cahyo. Untuk itu posisi lini serang coba dimatangkan. Madura sebenarnya memiliki 7 penyerang, yakni Rafael Silva, Ronaldo Kuate, Silvio Escobar, Kevin Sahertian, Haris Tuhaira, Sansan Husaini, Jaduk Arya, dan Make Aldo. Namun dengan catatan Make Aldo dipinjamkan ke Hillsborough Watan. Rumor kepulangan striker David da Silva ke Persebaya semakin santer terdengar.
Ini dimulai dari unggahan sang agen yakni Antonio Teles. Dalam story-nya, unggahan itu bertuliskan Aree muleh, yang artinya bocahnya pulang. Sontak para bonek pun langsung menyerbu unggahan ini dan mengklarifikasi hal ini. Namun langsung dijawab oleh Antonio Teles, "Teman-teman, bukan kode, saya cuma posting status untuk pemain saya, sama seperti yang lain juga." Namun dengan gaya bahasa Jawa yang Antonio Teles ucapkan, memang ada kemungkinan David pulang ke Persebaya. Pasalnya kabar terbaru akan ada pemain asing yang didepak Persebaya, yakni antara Ali Sesai atau Bruno Moreira. Persebaya memang butuh pemain yang mampu mengangkat performa Persebaya yang saat ini masih anjlok di papan bawah. Persik Kediri diburu waktu. Jelang seri kedua, Persik sudah harus mendaftarkan pelatih baru untuk menggantikan Joko Susilo. 5 nama pun mencuat, yakni Ruli Nere, Daniel Rukito, Listiadi, Wolfgang Pikal hingga Mario Gomez. Namun pihak Persik Kediri belum menyatakan siapa pelatih mereka terbaru. Setelah resmi lepas dari PSS Sleman, Irfan Bahdim dikaitkan dengan beberapa klub seperti Arema, Persija, dan Persib. Namun baru-baru ini beredar foto di mana Irfan Bahdim tengah berdua dengan pemilik Persis Solo Kaisang Pangarep, serta foto Bahdim menggunakan jersey Persis Solo dan berhadapan dengan Kaisang Pangarep. Namun setelah ditelusuri, foto-foto ini hanyalah rekayasa editan semata. Hingga sejauh ini belum ada kepastian kemana Irfan Bahdim akan berlabuh. Persija Jakarta dikabarkan tengah memantau pemain naturalisasi Singapura yakni Song Uyong untuk menjadi bagian dari tim Persija pada paruh kedua nanti. Selain Song, Persija pun tengah menjajaki untuk mendapatkan 2 pemain keturunan Indonesia di Jepang yakni Matsuda bersaudara, Riku dan Riki Matsuda. Kabarnya 3 pemain ini akan menjadi bagian dari tim Persija di paruh musim kedua nanti. Pelatih timnas Indonesia Sintayong membeberkan alasan kenapa 2 penyerang tangguh naturalisasi Indonesia Ilyas Pasoyevic dan Beto Gonçalves tak dipanggil ke timnas. Sintayong mengakui pihaknya telah memanggil 2 pemain ini, namun klub kedua pemain ini yakni Bali United dan Persis Solo tak mengizinkan. Alasan kedua klub ini tak mau melepaskan striker andalannya berdasarkan kebutuhan tim dan berkaca pada pemain Arema Johan Alfarisi yang diizinkan pulang ke Arema padahal kala itu sedang membela timnas. Jadi 2 tim ini mengaku jika Arema boleh memakai pemain andalannya, kenapa mereka pun tidak boleh? Itu alasan dari kedua klub ini. Timnas U23 akan melakukan TC di Jakarta untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2022. Total ada 33 pemain dipanggil. Namun sebagian besar sudah berada di timnas senior saat ini. Dan berikut 33 nama pemain timnas U23 yang sudah gabung tim senior maupun yang belum. Nah itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.